Hai, Moms and Dads. Nama saya Dr. Setio Handriastuti, spesialis anak konsultan neurologi. Nah, bagaimana cara kita mencegah supaya anak-anak kita tidak terlambat bicara? Caranya mudah, stimulasi sejak lahir ya. Jadi perkembangan bicara bahasa itu sudah mulai ketika anak itu lahir. Jadi jangan menganggap bahwa anak baru lahir itu tidak mengerti apa-apa. Bagaimana cara kita mencegah supaya anak kita tidak terlambat bicara? Tentu stimulasi sedini mungkin, sesering mungkin, dan konsisten. Contohnya adalah bahwa kita harus melatih kepekaan untuk menanggapi ajakan komunikasi anak. Anak sudah mengajak kita berkomunikasi, ya tentu caranya apa? Dia akan mengoceh dengan squealing atau babbling atau berteriak atau tertawa. Itu adalah ajakan komunikasi yang harus segera direspon. Contohnya misalnya kita ajak bicara, "Selamat pagi adik kecil," kemudian dia bersuara gitu. Nah, itu kita harus respon, "Oh iya, pinter, anak mama sudah bisa bicara." Dan biasakan bicara dengan anak mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Kedua juga stimulasilah dengan berbicara secara langsung, interaktif, dua arah. Caranya dengan bermain, bercerita, memperlihatkan atau membacakan buku, dan menemani anak menonton TV untuk anak di atas 2 tahun. Ketiga adalah menyebut hal-hal yang menjadi perhatian anak. Jadi kita mengajarkan kosakata itu akan lebih mudah teringat oleh anak, tertanam di otaknya ketika dia memperhatikan hal-hal tertentu. Misalnya ketika dia sedang bermain, dia melihat ada seekor kucing, dia dekati kucing itu kan, kita bisa bilang, "Itu namanya kucing, Nak. Bunyinya meong, bulunya halus, ya coba pegang sini bulunya. Warnanya, bulunya putih, kuning, dan hitam." Ya, jadi kucingnya juga baik, namanya ini, namanya itu. Nah, begitulah. Jadi tidak harus waktu khusus sambil kita mengerjakan yang lain, kita tetap bisa mengajak interaksi anak. Misalnya ibu sedang memasak, maka kita bisa bicara dengan anak, "Dek, ibu masak dulu ya. Nih, coba lihat nih, ibu ambil tomat, warnanya merah, bentuknya bulat. Nah, kita bikin sayur sop buat nanti adik makan ya," gitu. Jadi seperti itu. Jadi ajaklah bicara anak sesering mungkin. Kemudian beri anak kesempatan untuk memperlihatkan respon. Ketika dia memperlihatkan ekspresi wajah atau dia mengeluarkan suara, suku kata, atau kata untuk memberikan respon, kita tunggu, kita beri kesempatan dia untuk berespon dan berilah pujian. Jadi anak tergerak untuk selalu ingin berkomunikasi. Dan hal ini bisa dikerjakan setiap saat dan memang perlu kreativitas. Kita juga nggak boleh diem aja ya, jadi harus cukup cerewet untuk selalu mengajak berinteraksi anak. Yang perlu diingat adalah bahwa screen time tidak boleh diberikan pada anak usia kurang dari 2 tahun ya. Jadi screen time itu termasuk adalah menonton TV atau menonton gadget ya seperti HP, iPad, tab, dan sebagainya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena ketika anak melihat sesuatu secara pasif, tidak ada interaksi, maka dia akan mengabaikan suara-suara di luar hal yang dia tonton tersebut ya. Jadi anak tidak terbiasa untuk berinteraksi dua arah. Kemudian anak juga tidak terlatih untuk menggunakan kata sesuai konteksnya. Jadi itulah kenapa screen time tidak boleh pada anak usia kurang dari 2 tahun. Nah, bagaimana dengan video call? Video call boleh ya, karena di situ ada interaksi. Kemudian ada juga wajah orang yang kita ajak berinteraksi ya. Nah, bagaimana untuk anak lebih dari 2 tahun? Screen time untuk anak usia 2 sampai 5 tahun boleh selama 1 jam, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika anak menonton sesuatu itu harus ditemani. Dengan demikian kitalah yang bercerita apa yang dilihat anak. Jadi kalau bisa suaranya dikecilkan atau di mute, maka yang didengar oleh anak adalah suara kita bercerita apa yang dilihat oleh anak. Jadi anak tidak melihat secara pasif. Jadi seperti itu ya. Mudah sebetulnya ya, tapi memang perlu niat dan komitmen kita, dan itu harus dilakukan terus-menerus, konsisten.